السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini merupakan majelis terakhir kita di bulan Sya'ban ini. Kemudian insyaallah kita lanjutkan setelah Ramadan, tentunya menunggu pengumuman dari panitia atau pengurus. Pada malam hari ini kita akan mengambil dua hadis insyaallah dari bab al-akhlaq wal bir was silah. Hadis nomor 22 dan 23. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis Abu Hurairah ini sudah kita isyaratkan di pelajaran sebelumnya di hadis nomor 10 tentang godop, tentang marah. Kita akan ulangi ditambah dan beberapa faedah insyaallah yang pada hakikatnya adalah kita mengulangi saja. Nanti saya akan mengajak antum mudzakarah karena ana yakin antum sudah mengetahui faedah-faedah tersebut. Namun kita ingin kuatkan dengan mudzakarah bersama insyaallah taala. Hadis 22. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah marfu'an idza ghadiba ar-rajulu faqala a'udzu billah sakana ghadabuhu. Dari Abu Hurairah secara marfu' yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang marah kemudian dia berkata a'udzu billah, ketika dia marah dia berkata a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, sakana ghadabuhu, maka kemarahannya akan reda, kemarahannya akan hilang, dia akan tenang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa kita mulai dengan takhrij hadis ini, kita nukil dari kitab asalnya langsung, Silsilatul Ahadits As-Sahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawaidiha. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh As-Sahmi, hadis Abu Hurairah dengan lafaz seperti ini diriwayatkan oleh As-Sahmi dalam Tarikh Jurjan dari jalur Ibnu Adi rahimahullahu taala dalam Al-Kamil. Al-Kamil adalah sebuah kitab yang mengumpulkan nama-nama rawi sekaligus riwayatnya, dan dia adalah sebuah kitab yang besar, masya Allah. Dari Ammar ibn Raja, dari Ahmad ibn Abi Taibah, dari ayahnya Abu Taibah, dari A'mash, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghukumi hadis ini sahih, apalagi hadis ini memiliki penguat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Sulaiman ibn Surat. Demikian juga dari riwayat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu sebagai pelaku hadis tersebut. Mana dia? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, yaitu dia semakna hadis tersebut, hanya saja bukan dari Abu Hurairah, tapi dari sahabat yang lain. Sahabat tersebut adalah Sulaiman ibn Sur atau Sulaiman ibn Surat radhiyallahu taala anhu.
Demikian juga dalam riwayat yang lain dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, dan dia pelaku kisahnya, Mu'adz ibn Jabal. Dalam hadis Sulaiman tersebut dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dia berkata, "Kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sulaiman radhiyallahu taala anhu berkata, "Aku pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani." Tiba-tiba ada dua orang lelaki tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertengkar, saling mencaci maki. Artinya mereka berkata-kata kasar, bertengkar. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa intafakhat awdajuhu. Salah satu di antara dua orang yang bertengkar ini sampai wajahnya memerah saking marahnya. Kemudian bagian sini yang biasa kalau kita marah dia berdenyut, itu bergetar, sampai bergetar saking marahnya orang ini, yang menunjukkan dia naik pitam, marah luar biasa. Namun apa komentar Nabi SAW ketika melihat orang ini begitu memerah mukanya sampai gemetaran saking marahnya? Rasulullah SAW bersabda, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajidu." Saya, kata Nabi SAW, benar-benar tahu ada satu kalimat seandainya diucapkan oleh orang ini pasti akan hilang kemarahannya. Satu kalimat saja. Lau qala a'udzu billahi minasy syaitan dhahaba anhu ma yajidu. Kalau dia mengucapkan a'udzu billahi minasy syaitan, gampang kan? A'udzu billahi minasy syaitan. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, maka akan hilang rasa marah yang dia rasakan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu, maka para sahabat disebut dalam riwayat yang lain bahwa yang menyampaikan kepada orang yang marah ini begitu naik pitam sampai merah wajahnya ini adalah Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dia menyampaikan kepada orang tersebut, "Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasy syaitan." Dia sampaikan kepada orang tersebut, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan." Ini kata Mu'adz. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bukan memerintahkan, tapi para sahabat memahami nasihat dari Rasulullah SAW itu adalah perintah. Sehingga dia menyampaikannya dengan bentuk kata perintah. Nabi SAW berkata kepadamu, berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan. Apa jawaban laki-laki tersebut? Wahal bi junun. Memangnya saya gila? Dia bilang begitu. Ini sudah disebutkan dulu ketika membahas hadis yang tadi, nomor 10, tentang sahabat Nabi SAW meminta wasiat kepada Nabi SAW. Nabi SAW berkata, "La taghdab." Jangan engkau marah sampai 3 kali. Orang ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim juga bahwasanya dia balas memarahi Mu'adz bin Jabal. Jadi dia tidak menerima nasihat tersebut. Dia malah bilang, "Memangnya saya kenapa harus berlindung kepada setan? Memangnya saya gila?" Dan dia balas memarahi Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim ini terdapat beberapa faedah yang penting untuk kita pahami dan kita ingat, ambil pelajaran dan kita berusaha mengamalkan. Kita nukil dari An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Dia mengatakan fihi, dalam hadis ini, annal ghadaba fi ghairillahi ta'ala min nazghis syaitan. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya marah bukan karena Allah, marah bukan karena Allah. Di sini mengisyaratkan bahwasanya yang namanya akhlak itu seseorang harus memiliki ilmu tentangnya. Kadang-kadang satu akhlak itu
bisa memiliki dua hukum, terpuji dan tercela. Di antaranya di sini adalah marah. Marah yang terpuji yang mana? Marah karena Allah. Dan inilah sifat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak pernah marah dan tidak pernah membalas dendam. Kecuali kapan? Idzan tuhikat maharimullah. Kecuali jika perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dikoyak, dirusak oleh orang-orang. Baru beliau marah. Dan beliau tidak pernah memukul orang kecuali di jalan Allah ketika berjihad. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga syaja'ah, pemberani. Keberanian itu juga kadang terpuji, kadang tercela. Kita pernah menyinggung bahwasanya para ulama salaf kita adalah orang-orang yang paling pengecut, penakut ketika itu berhubungan dengan darah kaum muslimin. Mereka paling takut berfatwa jika fatwa mereka itu bisa menyebabkan darah kaum muslimin tertumpah. Itu berfatwa di zaman fitnah, berfatwa untuk jihad, berfatwa untuk perang. Mereka takut. Dan ini disyaratkan oleh Syekh kita, Syekh Ibrahim ibn Amir al-Ruhaili, hafizahullah ta'ala, dalam kitab beliau Al-Hikmah. Disebutkan bahwasanya ada akhlak-akhlak yang kadang tercela, kadang terpuji. Nah, di sini An-Nawawi menyebutkan hadis ini mengisyaratkan atau menjelaskan bahwasanya marah selain karena Allah itu berasal dari syaitan, berasal dari perbuatan syaitan, tipu daya syaitan. Berarti ada marah yang berasal dari Allah. Marah yang mana? Marah karena Allah. Marah ketika kesyirikan merajalela. Marah ketika bid'ah menyebar di mana-mana. Marah ketika maksiat mudah dilakukan. Wa annahu yanbaghi li sahibil ghadab an yasta'idza. Kata An-Nawawi, karena marah itu berasal dari syaitan, maka sudah sepantasnya orang yang marah dia berlindung kepada Allah, fayaqul, dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa ditambahkan ar-rajim oleh An-Nawawi di sini? Karena beliau memahami yaitu mutlaqul isti'adzah. Berlindung kepada Allah secara mutlak. Tadi dalam hadis Abu Hurairah hanya menyebutkan a'udzubillah. Kemudian dalam hadis Sulaiman ini a'udzubillahi minasyaiton. Berarti boleh dia mengucapkan juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang penting dia berlindung kepada Allah. Sama seperti salawat. Yang penting dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun lafadznya. Dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau lain-lainnya. Intinya adalah berselawat, maka itu dianggap berselawat yang dijanjikan pahala 10 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di sini. Kemudian An-Nawawi mengatakan wa annahu sababun li zawalil ghadab. Bahwasanya isti'adzah merupakan sebab hilangnya kemarahan. Sesuatu yang ringan kan? Sebagaimana nanti akan kita sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas yang dikomentari oleh rawinya sendiri bahwa itu adalah perbuatan yang sangat ringan, mudah, tapi dampaknya besar. Itulah dia yang datang dari Rasulullah SAW, yang datang dari syariat kita secara umum. Jangan pandang itu kecil, ringan, remeh, tapi lihat dari mana dia berasal. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu akan menjadi solusi. Meskipun anggapan kita, masa seperti itu. Tapi masalahnya itu datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ucapkan a'udzubillahi minasyaitan. Saya
kemarahanmu akan hilang. Dan An-Nawawi mengatakan ini adalah sebab hilangnya marah. Kemudian beliau menyinggung orang yang menolak nasihat Mu'adz bin Jabal. Amma qawlu hadzal rajul alladhi istadda ghadabuhu. Adapun ucapan lelaki yang sangat marah luar biasa tersebut kepada Mu'adz, hal tarabi min junun. Dia malah mengatakan, memangnya saya gila disuruh isti'adzah. Wa huwa kalamu man lam yafqah fi dinillahi ta'ala. Ini adalah ucapan orang yang tidak memahami agama Allah. Seperti kata kita tadi, itu datang dari Rasulullah SAW. Konsekuensi seseorang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia mengatakan aku beriman kepada Rasul, aku beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah, seharusnya dia percaya dan terima. Ini yang menyampaikan adalah sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal. Apalagi yang diragukan? Tapi An-Nawawi mengatakan orang ini memang jahil. Walam yatahazzab bi anwari syariah al-mukarramah. Dia itu tidak memiliki bekal yang cukup dengan cahaya ilmu, cahaya syariat yang dimuliakan. Tadi di khutbah kita mengatakan, barang siapa yang ingin betul-betul bertakwa kepada Allah dan dia mengharapkan dirinya husnul khatimah, dia tuntut ilmu. Agar dia bisa tahu mana yang diperintahkan oleh Allah, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan mana yang dilarang oleh Allah, mana yang haram, mana yang tidak. Hanya ilmu jalannya. Wa tawahhama anna al-isti'adzah mukhtassah bil majnun. Dan orang ini karena kejahilannya, dia tidak paham syariat, dia menganggap bahwa isti'adzah itu, berlindung kepada Allah dari syaitan itu, hanya dikhususkan bagi orang yang gila, yang majnun. Walam ya'lam anna al-ghadaba min nazaghatis syaitan. Dan dia orang jahil ini, yang kasihan ini, dia tidak paham dan dia tidak tahu bahwasanya marah itu berasal dari syaitan. Dari tiupan syaitan. Kemudian An-Nawawi ingin memberitahu kita, mana buktinya bahwasanya marah itu berasal dari syaitan? Mana buktinya? Selain dari ucapan Rasulullah SAW. Walihada yakhruju bihil insanu 'an i'tidali halihi. Buktinya ketika seseorang marah, dia lepas kontrol. Itu bukti bahwa syaitan itu meniupkan bagi dia kemarahan. Dia lepas kontrol. Wa yattakil bil batil. Dan dia bisa mengucapkan hal-hal yang batil, bisa melakukan hal-hal yang batil karena marahnya. Wa yaf'al al-mazmum, dan dia bisa melakukan hal-hal yang tercela. Itu orang yang marah. Kita pernah mengatakan dulu bahwasanya para ulama menjelaskan kenapa Rasulullah SAW begitu getol mewasiatkan kepada sahabat yang minta wasiat itu jangan marah, sampai 3 kali diulang. Wasiatkan aku, jangan marah. Lagi, jangan marah. Lagi, sampai 3 kali, jangan marah. Kita nukil dulu bahwasanya tadi disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, seandainya orang yang marah mengambil cermin ketika dia marah tersebut, kemudian melihat dirinya sedang marah itu, mungkin dia akan tertawa melihat dirinya. Karena begitu jelek dia ketika dia lihat dirinya marah. Alisnya mungkin, kemudian ininya bagaimana rupanya. Coba nanti ya, ketika antum marah, lihat cermin. Gimana rupa antum? Biasa? Kemudian wayanwil hikda wal bughda, dan di dalam hatinya terdapat kedengkian, kebencian. Itu semua dari mana sifat-sifat itu? Ayo. Lepas kontrol,
kemudian melakukan hal-hal yang batil, tercela, kemudian di dalam hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian. Dari mana hal itu muncul? Kalau bukan dari syaitan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan orang yang marah, berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan. Ketika marah, niscaya marahmu akan hilang. Sudah kita isti'adzah tapi tidak hilang-hilang. Perbaiki lagi isti'adzah, ulang lagi. Disebutkan dalam sebuah riwayat, meskipun ini tidak secara langsung, namun menunjukkan bahwasanya kalau tidak reda di awal, maka hendaklah diulang. Ada salah seorang sahabat membuat Rasulullah SAW marah dengan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tidak adab. Saya lupa pertanyaannya. Yang penting Rasulullah SAW marah kepada sahabat ini. Umar pun kaget. Umar orangnya keras. Tapi kalau Rasulullah SAW marah, dia juga takut. Akhirnya dia menenangkan Rasulullah SAW. Ingatkannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW kata riwayatnya tetap marah. Terus Umar ulang lagi sampai Rasulullah SAW tenang. Menunjukkan bahwasanya ketika seseorang sudah mengucapkan isti'adzah sekali, belum reda juga, ya dia perbaiki isti'adzahnya. Dia betul-betul bersandar kepada Allah, kemudian berlindung dari syaitan, kemudian dia ulang sampai dia tenang. Jelas ini? Kemudian An-Nawawi mengatakan, "Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lilladzi qala lahu awsini, qala la taghdab, taraddada miraran qala la taghdab." Karena sebab marah itu dari syaitan dan dampaknya banyak, keburukannya banyak marah itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat yang meminta wasiat, jangan marah sampai 3 kali. Falam yazidhu fil wasiyah ala la taghdab ma'a tikrarihi talab. Rasulullah SAW hanya menjawab la taghdab, jangan marah. Padahal sahabat ini sampai 3 kali mengulang permintaannya. Sini berikan aku wasiat, yang dia berharap lebih banyak dari itu wasiat Nabi SAW. Tapi Rasulullah SAW hanya menyebutkan satu wasiat, yaitu jangan marah. Wa hadza dalilun zahir fi 'idhami mafsadatil ghadab wa ma yansha'u minhu. Maka ini adalah bukti yang sangat nyata, sangat jelas tentang parahnya kerusakan yang ditimbulkan oleh sifat marah atau kondisi marah. Kemudian beliau menyebutkan tentang siapa orang yang dinasihati tidak maunya. Wa yahtamil anna hadzal qa'il hal tara bi min junun kana minal munafiqin. Bisa jadi orang yang menjawab, bahasa kita kan nuntuk. Orang yang menjawab Mu'adz ini dengan mengatakan, apa saya gila? Memang dia gila disuruh isti'adzah. Bisa jadi dia termasuk orang munafik, tidak mau dinasihati. Au min jufatil a'rab, atau orang Badui yang luar biasa, bahasa kita bebelnya. Tahu bebel ya? Sudah jahil, keras lagi. Dikasih tahu, dia lebih keras dari kita. Ini sifat orang Badui. Jadi ada 2 kemungkinan, tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kalau sahabat selain Badui, tidak mungkin dia akan menjawab seperti itu kepada sahabat menerima nasihat dari Nabi SAW. Maka kemungkinan ini cuma 2, antara orang munafik tulen yang kafir, atau orang Badui yang jahil kemudian kasar. Wallahu a'lam. Ini dia penjelasan An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi jangan remehkan kalimat ini. Dia adalah obat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita ulangi lagi faedah seperti ini, sesuatu yang dianggap remeh tapi dampaknya besar. Baik, mudzakarah yang kita janjikan tadi. Apalagi obat marah yang antum ketahui?
Kalau dalam keadaan berdiri, duduk. Kalau dalam keadaan duduk, berdiri. Jangan berdiri, nanti antum main tendang nanti. Duduk. Nah. Ya, berwudu. Ya, kita sebutkan. Berarti tadi disebutkan ada 3. Kalau sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Kemudian berwudu. Satu-satu. Kita mulai dari yang pertama dulu, disebutkan oleh Akhuna Sa'd Fakhrul Razi. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Jika salah seorang di antara kalian sedang marah dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau belum juga hilang rasa marahnya, dia sudah duduk tapi belum hilang marahnya, maka hendaklah dia berbaring. Hendaklah dia berbaring. Ini menunjukkan makna yang kita sebutkan tadi. Sekali isti'adzah belum hilang, ulangi lagi 2 kali. Karena di sini Nabi SAW terus berusaha. Kalau satu jalan tidak bisa, cari jalan yang lain. Kita baca penjelasan Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, hadis Abu Dzar dalam Sunan Abi Dawud, al-qa'imu mutahayyi'un lil harakati wal batshi. Orang yang berdiri lalu sedang marah, antum bisa bayangkan, semua kita yang salah pernah marah. Apa yang bisa dia lakukan ketika dia berdiri dan marah? Dilihat sana sini, apa yang bisa dipegang? Apa yang bisa diambil? Ya? Apalagi kalau zaujah yang marah. Wal qa'id dunahu fi hadzal ma'na. Orang yang duduk lebih ringan kondisinya daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri bisa mukul, bisa nendang, bisa lompat, bisa ngambil sesuatu di dekatnya. Orang yang duduk lebih ringan lagi. Mungkin tidak banyak gerakannya. Kalau dekat, atau dia ambil sesuatu yang di dekatnya karena dia duduk. Berbeda dia yang berdiri. Wal muttaji' mamnu'un minhuma. Dan orang yang berbaring, ya sudah, tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa apa-apa orang yang berbaring. Fa yushbihu an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama amarahu bil qu'ud wal ittija' li alla yabdur minhu fi hali qiyami wa qu'udi badiratun yandamu 'alaiha fi ma ba'd. Dan bisa jadi, kata Al-Khattabi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan orang yang marah untuk duduk atau untuk berbaring agar tidak tergesa-gesa atau tidak gupuh-gupuh dia melakukan sesuatu yang bisa dilakukan ketika marah. Dia cepat duduk agar dia tidak duluan melakukan apa yang dia sesali di kemudian hari atau setelah dia marah. Kalau dia duduk belum hilang juga, sudah tidur aja, baring. Dan semua itu untuk menghindari gerakan-gerakan yang sifatnya spontan ketika marah. Karena orang yang marah kan tidak mikir lagi, ya kan? Kemudian agar dia tidak mengambil apa yang dekatnya atau yang jauh terusnya. Maka hendaklah dia melakukan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita sudah dapat 3 obat marah. Isti'adzah, kemudian yang kedua, jika berdiri duduk, jika duduk berbaring. Kemudian yang disebutkan oleh Abu Abdul yaitu wudu. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi rahimahumullah dari Atiyah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innal ghadaba minasyaitan. Sungguhnya marah itu berasal dari syaitan. Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Kemudian syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Sungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka jika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka hendaklah dia berwudu. Namun hadis ini dhaif,
Di dalamnya terdapat dua rawi yang majhul, artinya tidak jelas statusnya di kalangan para ulama, dan yang menghukuminya thiqah hanya satu orang, Ibnu Hibban, dan dia dikenal sebagai ulama yang bermudah-mudahan. Dan yang menghukumi dhaif hadis ini diantaranya di kalangan para ulama kita An-Nawawi rahimahullah, kemudian Al-Albani rahimahullah, kemudian Syekh Syuaib Al-Arnaud dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad. Jadi hadis ini dhaif. Namun para ulama kita menjelaskan sebagian bahwasanya ini bisa dipraktekkan karena ini diterima dari segi medis. Seseorang yang marah itu kondisinya panas, maka sesuatu yang panas itu bisa didinginkan dengan air. Maka dia bisa membasuh mukanya atau minum es bagaimana? Atau berwudu. Dan ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil As-Sayyib. Dia menyebutkan obat-obat marah, di antaranya berwudu. Dan disebutkan hadis Atiyah ini, Atiyah bin Urwah. Namun sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebagian ulama menghukuminya dhaif. Jadi yang bisa kita amalkan sesuai dalilnya tiga tadi, kita sebutkan yang tiga pertama tadi. Adapun yang masalah wudu ini, jika seorang yang praktekkannya, maka itu bisa diterima jika dia praktekkannya dari segi ilmu medis. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.